Iya, selamat malam Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan UAS makalah top online workshop. Nama Gregorian Adventist Presiden Sekera, NIM 191-251, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Pertama, kita lihat pembahasan yang pertama, target website atau aplikasi yang meliputi. Nama sistem workshop. Deskripsi website tersebut merupakan website resmi dari sebuah situs e-commerce yang berkantor di pusat Surabaya di bawah naungan Claudio Group. Ya, berikutnya kita lihat untuk layanan atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi. Yang pertama ada pembelian dan pembayaran, yang kedua ada akun dan keamanan, yang ketiga ada persyaratan penggunaan, yang keempat ada biaya administrasi, yang kelima ada pembatalan atau pengambilan barang dan uang. Yang berikut fitur-fitur utama aplikasi. Yang pertama nama domain, yang kedua berita, yang berikutnya logo dan nama perusahaan, yang berikutnya navbar, berikutnya masuk atau daftar, gambar, deskripsi, tab dan opsi, ikon media sosial, info kontak. Yang berikutnya target pengguna, semua orang dari anak umur 8 tahun hingga orang dewasa. Secara umum tujuan workshop ini adalah memudahkan pengguna, khususnya customer atau pelanggan, untuk melakukan pemesanan dan pembelian salah satu barang, makanan, dan juga pembayaran ya, secara online ya, untuk memudahkan secara online pembuatan grup top online ini, web online. Yang berikutnya konteks penggunaan aplikasi. Proses pembelian atau pemesanan produk lebih mudah kapanpun dimanapun dengan menggunakan koneksi internet saja. Yang berikutnya yang kedua, judul aplikasi atau produk. Yang itu judulnya ada workshop. Latar belakang masalah untuk masalah menurut saya ada beberapa, tetapi tidak terlalu masalah karena dia berpengaruh pada user. Yang berikutnya task analysis. Task analysis saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama kita langsung jelaskan saja memesan website workshop di workshop.co.id. Lalu kita login terlebih dahulu untuk memesan barang atau merek barang tersebut. Kita pilih klik icon move atau kaca pembesar pada bagian atas untuk mencari barang yang ingin Anda beli. Yang berikutnya kita bisa lihat order barang yang belanja yang Anda inginkan. Setelah muncul berbagai jenis pilihan baju, selanjutnya pilih baju yang Anda ingin Anda beli atau order. Yang berikutnya masukkan alamat pengiriman. Yang berikutnya pilih metode pembayaran selanjutnya setelah Anda mengklik tulisan iya seperti itu. Yang berikutnya lakukan pembayaran. Selanjutnya silakan Anda klik tulisan buat pesanan. Setelah pembayaran berhasil akan tampil informasi pembelian. Ya, the 8 golden rules of interface design. 8 golden rules adalah panduan dan membuat suatu rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi yang diusulkan oleh Ben Shenderman melalui bukunya Design the User Interface. Ada juga yang berpendapat bahwa aplikasi berbasis mobile lebih perlu untuk menggunakan aturan UX dibanding 8 golden rules. Berikutnya kita bisa lihat 8 golden rules dari desain antarmuka, antara lain saya perbaiki sedikit di sini. Kita bisa lihat 8 golden rules, antara lain konsistensi. Konsistensi dibutuhkan antara dalam suatu aplikasi ataupun antarmuka atau antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Yang berikutnya shortcut. Yang
kedua, berikan user atau pengunjung aplikasi website kita shortcut untuk informasi yang dibutuhkan. Usahakan agar user tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang berikutnya kita bisa lihat feedback. Ketiga, memberikan umpan balik yang informatif untuk setiap yang dilakukan user. Harus lalu ada semacam feedback baik ataupun buruk. Yang berikutnya, dialog closure. Merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan akhir dari suatu proses. Desain langkah-langkah yang harus dilakukan agar user dapat menyelesaikan suatu aksi. Yang berikutnya, simple error handling. Memberikan penganaan kesalahan yang sederhana. Desain sistem atau website kita sedemikian rupa sehingga user dapat terhindar dari kesalahan sistem atau error atau tidak melakukan error yang serius. Yang berikutnya, reversible action. Mudah kembali ketidaknya sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran user karena pengguna mengetahui kesalahan yang dapat dibatalkan. Support internal locus of control. Jadi, jadikan user sebagai pemegang kendali. Rancanglah suatu interface sedemikian rupa sehingga user menjadi inisiator dari responden. Kali itu saja, atau ini yang terakhir, reduce short term memory load. Dalam interface yang baik, informasi visual sangatlah penting karena user dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat flow yang pernah ia lakukan dengan cara menghafal bagian-bagian layar. Ini skenario dan storyboardnya bisa dilihat. Ya, itu kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, masing-masing online shop mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ancaman dari kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ancaman dari beberapa online shop sebenarnya relatif sama, yaitu masalah keamanan sistem, ancaman dari hacker. Keuntungan dari situs online shop sebenarnya tidak jauh beda dengan keuntungan e-commerce. Pembeli berpindah ke Glory Shop yang secara umum penawaran barangnya lebih bervariasi dan menarik. Harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah. Setiap usaha pasti ada pesaing. Dengan adanya pesaing dapat meningkatkan kualitas dari suatu usaha. Ya, begitu saja. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam.